Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Veronica Sahara dari kelas 1A, jurusan Pendidikan Bimbingan Konseling Universitas Riau Kepulauan. Baik, saya sekarang akan menjelaskan tentang perilaku bayi yang baru lahir dalam rentang waktu 1-5 bulan. Di sini saya mewawancarai seorang ibu muda yang mana merupakan kakak saya sendiri untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh dosen pembimbing. Nah, pertanyaan pertama, mengapa bayi itu menangis ketika rentang waktu 1-5 bulan? Biasanya bayi itu akan sering menangis dengan alasan yang tidak mudah diketahui karena bayi belum bisa bicara saat rentang umur tersebut. Berdasarkan hasil wawancara saya mendapatkan hasil bahwa ketika bayi itu menangis, dia mempunyai kemungkinan seperti dia sedang haus, atau dia sedang merasakan sakit, atau dia ingin ditemani. Jadi ketika bayi itu haus, dia akan memanggil ibunya dengan mengeluarkan surat tangisan. Berdasarkan bayi yang saya observasi ini, ibunya berkata bahwa bayi ini lebih sering menangis ketika dia merasa sendiri. Jadi dia nangisnya itu lebih ke arah dia itu ingin ditemani atau ingin ibunya menghampiri. Jadi apakah bentuk tangisannya sama ketika dia haus atau ketika dia mencari perhatian? Jawabannya tidak. Ketika dia haus atau ketika merasakan sakit, biasanya suara tangisannya itu lebih intens ketimbang dia hanya menangis ketika mencari perhatian dari ibunya. Yang kedua, bagaimana respon ibunya ketika bayi itu menangis? Berdasarkan orang tua dan anak yang saya observasi, jawabannya sama seperti ibu kebanyakan, yaitu ketika bayinya menangis, dia akan menghampiri dan mengambil anaknya, lalu digendong atau diberi susu. Nah, bayi yang saya observasi ini karena dia itu lebih sering menangis karena ingin diperhatikan. Jadi seringnya kasusnya ketika dia menangis lalu ada yang menghampiri, entah itu ibunya atau ayahnya atau siapapun, dia akan berhenti menangis begitu. Dan bayi ini termasuk gampang didiamkan, maksudnya dia tidak terlalu rewel, tapi ketika dia meminta perhatian dia akan cepat untuk diam kembali. Nah, yang ketiga, apakah bayi diberi ASI eksklusif? Berdasarkan informasi yang saya dapatkan dari orang tua anak ini, pada jarak waktu 1-4 bulan bayi ini mendapatkan ASI eksklusif. Tidak ada bantuan atau susu formula sama sekali. Ketika memasuki bulan keempat, ibu sang bayi ini mengalami sedikit stres karena orang tua ibu bayi, yaitu neneknya si bayi itu baru saja meninggal. Jadi mungkin di situ gangguan kejiwaannya agak tergoncang. Jadi di situ ASINya itu kurang, ibunya merasa bahwa ASINya itu kurang banyak keluar. Jadi ketika ibunya banyak pikiran, lalu anaknya rewel, ibunya merasa bahwa si bayi ini tidak terpenuhi kebutuhan susunya. Jadi ibunya memberikan bantuan susu formula. Tapi hanya sampai bulan kelima, sampai si bayi berumur 5 bulan. Itu pun tidak sering, paling hanya 2 hari sekali ibu memberikan susu formula selama 1 bulan. Ketika masuk bulan kelima, si bayi kembali menyusui ASI lagi karena ternyata si bayi ini tidak cocok dengan susu formula dan empasi bantuan makanannya. Si bayi menolak dan tidak lebih memilih untuk minum ASI. Jadi pada umur 5 bulan si bayi kembali minum ASI. Nah, apakah bayi begadang? Oh, sebelumnya ketika si bayi ini ASI, dia itu mengeluarkan air kecil itu sekitar 8 tidak ada ukuran yang pasti karena si bayi memakai popok, jadi si ibu tidak bisa menghitung berapa kali si bayi itu mengeluarkan air kecil. Tapi berdasarkan informasi yang saya dapatkan bahwa si ibu menghabiskan 3 bal popok yang sebanyak 1 bal itu 28 pieces dalam 1 bulan. Ketika menggunakan sufor dalam 1 bulan, dari bulan keempat sampai bulan kelima tidak ada perubahan signifikan, tetap 3 bal, kurang lebih 3 bal popok. Nah, yang pertanyaan keempat, apakah bayi begadang? Bayi yang saya observasi untungnya itu tidak begadang.
eh, untuk jadwal tidurnya pertama kali dari 1 sampai 2 bulan pertama itu si bayi bangun 2 sampai 3 kali saat tengah malam, tapi hanya bangun terus setelah itu tidur lagi. Tapi dari bulan kedua sampai sekarang si bayi tidak pernah lagi bangun malam, hanya sesekali, jadi bisa dibilang jarang. Jadi itu bayi sama sekali tidak bangun-bangun lagi. Untuk jadwal tidur bayi sendiri itu, bayi itu tidur setiap 2 jam. Ibunya berkata kalau bayinya tidur setiap 2 jam. Ketika tidur malam kan, bayi tidur dari jam 9 ke atas sampai jam 8 pagi, tidak bangun sama sekali. Baru bayi bermain segala macam sampai 2 jam, mandi, lalu bayi tidur lagi, beraktivitas lagi, lalu tidur lagi setiap 2 jam sekali dalam sehari sampai sekarang. Nah, baik, jadi berdasarkan observasi yang saya lakukan, itulah hasil dari perilaku bayi dan ibunya dalam rentang waktu 1 sampai 5 bulan. Baik, terima kasih. Hanya itu yang saya dapat sampaikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.